Oke, Bapak Ibu, kitab Ibrani yang kita lihat kemarin berbeda dengan merupakan kesimpulan dari Perjanjian Baru yang membedakan dengan Perjanjian Lama. Jadi kalau Perjanjian Lama Bapak Ibu penuh dengan hukum Taurat, bagaimana dengan langkah-langkah apa yang harus manusia lakukan untuk bisa benar tanda kutip di hadapan Allah atau dibenarkan di hadapan Allah. Maka melalui Perjanjian Baru kita melihat bahwa manusia nggak pernah bisa untuk memenuhi semua hukum Taurat yang ada. Artinya apa? Artinya nggak ada pun manusia yang bisa memenuhi standarnya Tuhan, yang bisa diselamatkan murni karena perbuatan baiknya, yang bisa memenuhi semua hukum Taurat gak bisa. Dan karena Tuhan tahu bahwa manusia gak bisa untuk menyelamatkan dirinya melalui mentaati hukum Taurat, maka Tuhan mengutus anaknya Yesus. Yang kemarin kita dari Ibrani pasal yang pertama, Allah berbicara dengan melalui berbagai cara berulang-ulang di zaman itu, dan zaman sekarang Allah berbicara melalui anaknya. Siapa? Yesus. Siapakah Yesus? Firman. Yohanes 1 kita belajar bahwa para mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu mengambil rupa seorang manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Maka melalui Yesus dibuat sebuah perjanjian yang baru. Itu kenapa Alkitab kita dibagi dua bagian, disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena isinya adalah sebuah sumpah, isinya adalah sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia, bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan manusia ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dosa kita diampuni, kita diberikan pengharapan hidup yang kekal setelah kematian. Nah, lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah kita menerima Yesus? Oke, kita belajar untuk mengenal dia lebih dalam lagi, tapi kemarin kita akhiri di bagian Ibrani pasal kelima bagian terakhir dikatakan demikian. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kami masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, penulis kitab Ibrani, bukan Paulus, entah siapa penulisnya, sedang mengatakan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi zaman itu, hey, kamu udah bertahun-tahun percaya Yesus, mungkin udah belasan tahun jadi tanda kutip orang Kristen, tapi yang kamu masih perlu diulang-ulang pengajaran, masih belajar tentang, oh ya, percaya Allah masuk surga, kamu masih harus diulang-ulang, makanan masih makanan susu, bukan makanan keras. Ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena punya panca indera terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Harusnya kita yang percaya kepada Tuhan mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Bukan maunya firman yang enak-enak, yang ringan-ringan, cuma taunya minta sama Tuhan. Kita perlu mengalami pertumbuhan iman dari mentalitas seorang anak menjadi mentalitas seorang murid. Anak cuma tahu minta-minta, tapi murid dia mau belajar. Murid harus menghadapi ujian. Dia ada ujian buat apa? Oh, supaya dia bisa naik kelas dalam kehidupannya dia. Maka Ibrani 6 pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama atau dasar-dasar dari ajaran tentang Kristus. Ayolah, jangan ulang-ulang, pokoknya taunya kekristenan itu apa sih? Oh, Kristen itu yang penting cuma ya udah percaya Yesus, selamat masuk surga. Hanya itu saja. Tapi kita nggak pernah tahu surga itu nanti seperti apa yang kita lakukan di surga, apa yang harus saya lakukan di bumi selama saya masih hidup, seperti apa Tuhan itu, apa maksudnya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, apa maksudnya Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerah, dengan pilihan, dan seterusnya. Kita nggak pernah mau belajar itu semua. Kita cuma pikir, ya udahlah, percaya Tuhan kan yang penting percaya Yesus, jadi orang Kristen yang penting percaya Kristus, mati masuk surga. Loh, kata siapa? Tuhan mengatakan, hendaklah kau beralih kepada perkembangan yang penuh, atau dalam istilah aslinya adalah hendaklah kau menuju kepada kedewasaan dalam pemahamanmu, kedewasaan dalam pengertianmu. Sehingga jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati. Artinya apa? Penulis sampai yang menunjukkan kepada orang Yahudi, jangan tiap kali yang diulang-ulang ya udahlah tentang baptisan lagi, penumpangan tangan lagi, tentang kebangkitan orang mati lagi, tentang hukuman kekal lagi. Cuma nasib percaya beritain Injil, cuma percaya Yesus, kalau nggak percaya Yesus kamu bakal masuk neraka, itu lagi. Kalau misalnya kamu percaya Yesus, nanti kamu masuk surga, kamu harus dibaptis, itu lagi yang diulang-ulang. No, jangan, nggak perlulah ulang-ulang pengajar-pengajar yang kita terima dasar, istilah ketika kita katekisasi itu lagi yang diulang. Enggak, pemahamanmu loh perlu belajar, perlu bertumbuh, perlu semakin dalam. Kenapa?
Kenapa kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu? Karena tujuan tertinggi dari hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah, kalau kita benar-benar mau mengasihi Tuhan, kita pasti ingin menyenangkan Dia. Kalau kita mengasihi pasangan kita, suami kita atau istri kita, pasti natur kita ingin menyenangkan Dia. Kita ingin melakukan hal yang Dia suka, hal yang membuat Dia senang, hal yang baik buat Dia. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan kita kalau kita nggak kenal sama pasangan kita. Kalau kita nggak tahu apa yang dia suka, apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia happy, apa yang bikin dia marah, apa yang bikin dia sedih. Kalau kita nggak kenal dia, bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan dia? Begitu juga dengan Tuhan kita. Mengapa nggak cukup cuma perlu tahu, oh ya udah yang penting percaya Yesus mati masuk surga. Kenapa saya perlu belajar lebih banyak tentang Tuhan? Kenapa saya perlu kenal dia lebih dalam lagi? Karena kalau kita nggak kenal Tuhan lebih dalam, bagaimana kita tahu apa yang menyenangkan dia? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang membuat Tuhan marah, apa yang membuat Tuhan sedih, apa yang membuat Tuhan kecewa, dan apa yang membuat Tuhan happy? Dan kalau kita nggak tahu apa yang bisa membuat Tuhan disenangkan, bagaimana kita bisa menyenangkan dia? Kalau kita bahkan nggak tahu apa yang membuat dia senang. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa yang membuat dia senang? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau kita nggak pernah belajar untuk mengenal dia lebih dalam. Kalau yang mau kita ulang-ulang cuman pemberitaan-pemberitaan yang ringan-ringan saja. Kalau istilah firman Tuhan, kasih Paulus, jangan memberitakan firman yang manis-manis doang didengar. Dan akibatnya apa? Ayat tepat 8 dikatakan, hai, gara-gara akhirnya kebanyakan orang hanya masuk Kristen, hanya percaya Kristus, dan percaya yang cetek-cetek saja, yang ringan-ringan saja, yang di permukaan-permukaan saja, yang tipis-tipis saja, nggak mau berkenal Tuhan secara mendalam. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang pada akhirnya akan mengalami kemurtatan. Ya akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang akhirnya merasa bahwa, oh ya, saya sudah cukup tahu tentang kekristenan, padahal dia nggak tahu apa-apa. Lalu dia merasa dia punya enlightenment, punya pencerahan, mendapat satu hal yang lebih dalam dari filsafat, dari ajaran lain, dan seterusnya. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ini kondisi yang terjadi pada orang-orang Ibrani, pada orang-orang Yahudi saat itu. Mereka tidak mau mengenal yang dalam tentang kekristenan, merasa yang penting saya sudah percaya masuk surga, tapi pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, ya mungkin secara istilah sosial media, pengajaran, kata-kata motivator, dan seterusnya, itu lebih menarik didengar. Nah, ketika mereka mendengar itu, mereka terbawa, karena mereka tidak punya dasar iman yang kuat. Mereka dasar imannya tidak punya pengenalan yang benar akan firman Tuhan, yang dalam firman Tuhan, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka murtad. Dan penulis sangat-sangat marah sekali dengan orang-orang yang akhirnya murtad meninggalkan Tuhan dan mengatakan demikian ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Mereka lagi mengatakan, ingat gak pertama kali kamu terima Tuhan? Pertama kali kamu berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Itu adalah satu pengalaman yang begitu indah. Dan ketika engkau meninggalkan Tuhan, mungkin suatu hari engkau bisa balik kembali. Tapi engkau tidak akan bisa mengalami pembaharuan seperti pertama kali engkau mengenal Allah. Dan barang siapa meninggalkan Tuhan murtad, itu adalah satu sikap yang seperti menyalibkan kembali Yesus dan menghina Yesus di muka umum. Bapak Ibu, saya ingin kasih satu pemahaman teologi tentang kemurtatan. Baik yang mengatakan demikian. Apakah kalau orang itu murtad, artinya dia memang dari awal tidak dipilih? Kalau kemarin kita di Efes belajar tentang pilihan, bahwa Allah memilih mereka yang bisa diselamatkan, bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan pun bukan karena kita yang cukup baik, karena semua orang, kata Roma, tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang memilih Tuhan. Kemarin kita belajar justru Tuhan yang memilih manusia, memilih untuk menyelamatkan manusia. Nah, gimana dengan orang-orang yang murtad? Bukankah firman Tuhan mengatakan sekali Tuhan milih untuk diselamatkan, keselamatan nggak bisa hilang? Kalau keselamatan tidak bisa hilang, apakah artinya orang-orang yang murtad tersebut, mereka memang dari awal tidak selamat, mereka sudah tidak bisa kembali lagi, atau mereka masih selamat atau apa? Ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Kemungkinan pertama betul, orang yang setelah menerima Tuhan dan kemudian mereka murtad, bisa jadi memang dari awal mereka belum sungguh-sungguh diselamatkan. Mereka
hanya mengira, oh ya mungkin saya sudah diselamatkan, saya mengenal Kristen dan seterusnya. Tapi mereka nggak pernah benar-benar mengalami anugerah keselamatan yang sejati dalam diri mereka. Mereka hanya jadi tanda kutip orang Kristen secara agama mereka. Dan mereka belum pernah benar-benar secara pribadi mengalami Tuhan. Bisa jadi itu. Mereka belum pernah dipilih, belum pernah benar diselamatkan. Atau yang kedua, bisa jadi memang mereka dipilih, tapi mereka murtad. Nah, kalau sudah dipilih, kenapa bukankah pasti selamat? Betul pasti selamat. Kalau mereka sudah dipilih, maka pada akhir hidupnya, sebelum mereka meninggal, mereka akan kembali bertobat dan kembali mencari Allah sebelum mereka bertobat. Jadi bukan berarti semua orang yang murtad yang meninggalkan Tuhan pasti sudah tiada ampun, pasti sudah tidak bisa diselamatkan. Enggak juga. Ya bisa juga memang mereka lagi melenceng, meskipun pelencengan ini dosanya berat sekali, ini seperti menghina Tuhan depan umum dan menyalibkan kembali Yesus. Maka penulis marah sekali dengan orang-orang yang Yahudi zaman itu sudah kenal Kristen, tapi murtad. Dan ini pun murtadnya bukan berarti mereka menyangkal Tuhan sama sekali. Ada beberapa bagian itu kondisi di zaman ini. Ada yang masih ikut Kristus, masih percaya Yesus, tapi tetap ikut penyembahan berhala. Ada yang masih ikut Yesus, tapi tetap percaya dan mengikuti tradisi-tradisi agama Yahudi. Dan ada juga benar-benar meninggalkan Kristus. Itu kondisinya. Dan penulis mengingatkan, ketika kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan sekali-kali kita berbalik. Bisa jatuh, ya bisa jatuh dalam dosa. Ya, kita bisa terkadang merasa kecewa terhadap Tuhan dan seterusnya. Tapi, jangan sekali-kali kita murtad dan meninggalkan Tuhan. Kalau menurut penulis katanya, orang yang sudah murtad kecil sekali peluangnya untuk bisa kembali bertobat seperti dulu. Seperti pertama kali dia mengalami Yesus. Namun ayat 9 dikatakan, karena tadi saya bilang masih ada pengharapan, ayat 9 dikatakan, hai saudara-saudara yang kasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, menghardik dan memarahi orang-orang yang murtad tadi, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Artinya apa? Meskipun kamu orang Ibrani baik yang murtad, tapi kami percaya kamu masih bisa selamat. Masih ada pengharapan, meskipun bukan berarti kami menganggap ringan dosa murtadmu, engkau menyangkal Tuhan, engkau sudah terima Tuhan, lalu engkau menyangkal Tuhan, itu kurang ajar sekali. Tapi sekalipun demikian, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kesempatan. Kita masih punya pengharapan, bahwa kau masih bisa berbalik dan bertobat. Ayat 11 dikatakan, tapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhir. Kesungguhan ini apa Bapak Ibu? Kesungguhan lebih tepatnya adalah menunjukkan perbuatan kasih. Tetaplah mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan perbuatan kasih. Jadi bukan kesungguhan cuma niat, tapi perbuatan kasih yang sungguh-sungguh kepada orang lain. Sampai kapan? Sampai akhirnya, sampai akhir hidupmu, sampai akhir hayat. Kenapa? Agar kamu jangan menjadi lamban. Lamban artinya dia tidak bertumbuh, mandek, mampet, dia nggak bertumbuh lagi. Dia menjadi lamban. Tetapi sebaliknya, menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada Bapak Ibu, perlu saya menunjukkan bahwa, hey, kamu setelah percaya Yesus terus harus apa? Satu, bertumbuhlah secara pengenalanmu akan Tuhan. Jangan maunya makan makanan bayi terus. Jangan cuma diulang-ulang, pokoknya pengajarannya percaya Yesus selamat, cuma itu terus. Harus bertumbuh dalam pemahaman akan Tuhan. Yang kedua, sambil engkau menjadi orang Kristen, sambil pengalaman bertumbuh, teruslah menunjukkan kesungguhan kasihmu kepada sesamamu. Jangan berhenti-henti untuk melakukan perbuatan kasih. Jadi dua ini harus ada. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang tanda kutip intelek tanpa perbuatan. Cuman taunya, oh ya saya belajar doktrin, belajar teologi, belajar kenal Tuhan. Taunya banyak. Tapi nol perbuatan kasih. Tapi juga jangan sampai, kita banyak perbuatan sosial, perbuatan kasih, bantuin orang, bagus. Tapi pemahamannya nol. Kita nggak kenal siapa yang Tuhan kita layani. Kita nggak tahu apa tentang dia, jangan sampai. Tapi kita harus punya dua ini yang balance. Kita harus punya keduanya sebagai orang yang sudah percaya. Kenapa sih Tuhan nggak langsung, saya terima Tuhan nih, percaya Yesus, amin, langsung angkat ke surga. Kenapa kita masih di bumi? Untuk dua ini. Untuk kita belajar, untuk semakin mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal dia, kita akan semakin jatuh cinta sama dia. Dan sambil kita hidup di bumi, mau kita selain mengenal dia, kita praktek
menunjukkan kesungguhan hidup kasih kepada sesama kita. Dan ketika kita melakukan kasih, perbuatan kasih kepada sama dengan kesungguhan hati, dikatakan apa? Jadi kita melakukan dengan iman, kita melakukan dengan iman dan kesabaran untuk mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Semua perbuatan kasih kita, semua pelayanan kita, semua perbuatan baik kita, Tuhan catat. Dan Tuhan menjanjikan sebuah bagian di surga kelak. Sebuah harta surgawi, mahkota kemuliaan, apapun istilahnya. Tuhan siapkan sebuah reward bagi kita. Ya sekarang kita belum bisa lihat. Karena itu setiap kali kita perbuatan kasih, setiap kali kita melayani, lakukanlah dengan iman, lakukanlah dengan kesabaran, lakukan dengan pengharapan bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita. Ayat 13 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah perjanjian. Maka dengan memberikan perjanjian lama, ia perjanjian. Dari awal ketika manusia itu dalam dosa, Allah sudah mengadakan nubuat. Suatu hari keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunan perempuan? Yesus. Karena Yesus lahir dari anak darah Maria, dari perawan Maria, keturunan perempuan, nggak ada unsur laki-lakinya. Allah sudah berjanji, dia manusia itu dosa, Yesus akan lahir untuk meremukkan kepala si iblis. Akan ada juru selamat bagi manusia. Lalu ketemu siapa lagi? Nuh, Allah mengadakan janji bahwa setelah air bah turun, ada pelangi. Tuhan akan kembali menghukum manusia dengan air bah. Dengan Abraham, Tuhan berjanji lagi, arti janji Tuhan berikan kepada Abraham. Yang pertama berjanji akan memberikan keturunan yang besar, keturunan yang banyak sebesar bintang di langit dan pasir di lautan. Yang kedua, keturunan Abraham akan menjadi berkat. Dan yang ketiga, akan Tuhan memberikan tanah perjanjian. Yang sekarang kita bisa lihat, keturunan Abraham siapa? Abraham adalah bapak orang beriman. Kita lah semua orang beriman, orang-orang Kristen. Sekarang bangsa terbesar di dunia. Kita akan menjadi berkat. Oh ya, orang Kristen yang pertama kali mendirikan sekolah, pertama kali mendirikan rumah sakit. Meskipun bukan itu arti sesungguhnya, arti sesungguhnya keturunan yang berkat adalah Yesus. Yesuslah keturunan Abraham yang menjadi berkat membawa keselamatan. Dan tanah perjanjian dijanjikan kepada kita. Surga. Tempat perjanjian Tuhan perjanjikan setiap kita akan menerima surga. Dan begitu banyak perjanjian-perjanjian lama yang di Alkitab yang diikat material apa? Hukum Taurat. Allah berkata, kalau kamu taat pada hukumku, engkau akan menerima berkat. Tapi kalau engkau menentang aku, engkau berpaling dari hukumku, engkau akan menanggung hukuman dan konsekuensi. Atau bahasa perjanjian adalah kutuk. Itu perjanjian lama. Masalahnya, gak ada manusia bisa memenuhi semua. Maka Allah mengadakan satu perjanjian yang baru. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, dengan perjanjian, atau bahasa Inggrisnya, perjanjian itu bukan sekedar promise atau saya berjanji, tapi covenant. Covenant adalah sebuah perjanjian, ikatan perjanjian sumpah seperti perjanjian nikah. Aku berjanji mencintai engkau dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin, sampai mau memisahkan. Itu sumpah, itu covenant, itulah ikatan perjanjian antara kedua belah pihaknya. Sama seperti pernikahan itu bukan perjanjian kontrak, ya kita kan bersama selama ada saling menguntungkan, kalau kamu tidak menguntungkan, ya sudah putus hubungan. No, covenant, perjanjian sumpah, Allah berjanji apapun yang terjadi, tidak akan meninggalkan kita. Supaya oleh dua kenyataan tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan terletak di depan kita. Inilah perjanjian Tuhan. Kalau dulu sifatnya perjanjian lama, yang dari hukum Taurat, kalau kamu taat hukum, saya berkati kamu. Kalau kamu nggak taat, kamu tanggung hukumannya. Perjanjian baru enggak. Isi perjanjian baru, isi sumpah Tuhan adalah, aku mencintai kamu tanpa syarat. Aku mencintai kamu sekalipun kau jatuh lagi dan jatuh lagi, kau berdosa lagi dan berdosa lagi. Kasih Tuhan tidak hilang. Anugerah keselamatan tidak hilang. Inilah pengharapan kita. Inilah the covenant, perjanjian baru yang menggantikan hukum Taurat yang ada di perjanjian lama. Inilah di perjanjian baru. Satu ikatan janji sumpah dari Tuhan.
Dan masuk ke pasal ke-7 Bapak Ibu, kalau kemarin kita melihat di Ibrani bagian pertama pasal 1 pasal 4 penuh dengan sampai pasal ke-5 bagaimana Yesus dibandingkan dengan malaikat. Sebagai malaikat arti kata malaikat adalah pembawa pesan. Tapi Yesus lebih tinggi. Karena pesan yang oleh Yesus, kabar yang oleh Yesus adalah kabar baik, kabar keselamatan. Di mana manusia nggak lagi harus mengikuti hukum Taurat, tapi percaya kepada Yesus, dan dia akan diselamatkan. Dan Yesus bukan hanya lebih tinggi dari malaikat, ketika lihat kemarin Yesus lebih tinggi dari Musa. Kalau Musa sebagai seorang imam, imam itu apa sih Bapak Ibu? Jadi zaman dulu ada namanya imam dan nabi. Imam, dua-duanya adalah perantara adalah manusia dan Tuhan. Bedanya, imam itu mewakili manusia untuk berbicara kepada Tuhan. Nabi mewakili Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Dulu perlu imam dan nabi. Manusia nggak bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan. Harus lewat imam, harus lewat nabi. Musa mewakili bangsa Israel untuk kalau datang ke Tuhan dan mempersembahkan korban persembahan. Tapi Allah, Yesus, dia menjadikan dirinya sebagai korban persembahan, anak domba Allah, untuk menebus dosa kita. Itulah kenapa Allah, Yesus, lebih tinggi dari Musa. Tapi akhirnya bagi orang Ibrani sulit diterima. Ketika dikatakan Yesus adalah imam besar, tapi Yesus sekaligus adalah raja, itu sulit. Kenapa? Karena bagi bangsa Israel, Bapak Ibu, bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Ibrani yang kepada surat yang ditulis, orang-orang imam yang bisa mengisi jabatan imam hanyalah orang-orang dari suku Lewi. Orang-orang yang bisa menjadi raja hanyalah orang-orang dari suku Yehuda. Daud dari suku Yehuda. Musa dari suku Lewi. Harun suku Lewi. Salomo suku Yehuda. Semua yang raja itu berasal dari suku Yehuda. Semua yang imam itu dari suku Lewi. Yesus adalah keturunan Daud. Dia berasal dari suku Yehuda. Artinya wajar kalau Yesus dikatakan raja, oke lah, inilah raja orang Yahudi, oke Yesus raja. Tapi kalau Yesus raja, Yesus nggak bisa jadi imam. Karena untuk jadi imam, dia harus berasal dari suku Lewi. Nah, bagaimana mungkin dikatakan Yesus lebih tinggi dari Musa? Yesus adalah seorang imam besar, tapi sekaligus adalah raja. Kalau dia bukan berasal dari suku Lewi. Nah, maka penulis mengingatkan kepada orang-orang Yahudi tentang Melkisedek. Melkisedek adalah seorang tokoh di Perjanjian Lama di Kitab Kejadian yang kepadanya Abraham datang dan kasih perpuluhan. Saya baca dari Ibrani 7 ayat ke-1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Salem adalah satu, ya, Salem bisa berarti Shalom, artinya Raja Damai, tapi Salem juga adalah nama kota historical, kota historis di sejarah, di sejarah itu, yang kemudian ketika zaman Daud, nama kota tersebut disebut dengan nama Yerusalem. Jadi Salem adalah kota atau daerah Yerusalem, tapi zaman jauh sebelum zamannya Daud, itu masih di zaman-zamannya Abraham. Yerusalem masih disebut dengan Salem. Dan Salem waktu itu ada rajanya. Raja Salem, Raja Shalom, dan namanya adalah Melkisedek. Ini ketika zaman Abraham, Bapak Ibu, belum ada suku Lewi, belum ada suku Yehuda, gitu ya. Karena suku Lewi, suku Yehuda, 12 suku Israel itu adalah 12 anak Yakub. Bapak Ibu masih ingat peristiwa Yakub? Abraham punya anak Ishak, terus Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Lalu Yakub punya anak 12 bersaudara, termasuk 12 laki-laki, termasuk satu Yusuf. Selain Yusuf, ada namanya Yehuda, ada yang namanya Lewi, ada yang namanya Benyamin, ada yang namanya Ruben. Anak-anak Yakub ini yang menjadi 12 suku Israel. Oke, nah artinya sebelum ada suku Lewi akhirnya jadi imam, sebelum suku Yehuda akhirnya menjadi keturunan bangsawan, jadi raja-raja, masih zamannya Abraham, buyutnya mereka, udah ada seorang tokoh namanya Melkisedek. Dia adalah seorang raja. Dan dia sekaligus adalah imam Allah yang maha tinggi, imam besar. Dan ini ada di kitab historisnya orang-orang Yahudi, ada di Perjanjian Lama, ada di kitabnya bangsa Yahudi. Dan mereka terima-terima aja, mereka nggak pernah komplain tentang Melkisedek. Loh, Melkisedek kan bukan keturunan Lewi, kenapa dia bisa menjadi imam? Nggak pernah. Mereka menerima fakta bahwa tokoh bernama Melkisedek ini adalah sekaligus raja dan sekaligus imam. Maka kenapa sekarang mereka menentang Yesus? Nggak mungkin Yesus adalah seorang imam kalau dia berasal dari suku Yehuda. Maka penulis mengingatkan kata siapa? Raja nggak bisa sekaligus jadi imam. Oke, kau menolak Yesus nggak bisa jadi imam karena dia bukan suku Lewi. Tapi kau menerima tuh Melkisedek sekaligus raja sekaligus imam. Maka Yesus juga bisa menjadi raja
dan sekaligus imam, sama seperti Melkisedek. Melkisedek yang merupakan seorang raja Salem dan imam Allah Maha Tinggi. Ia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Dan kepada Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Ini sebelum Tuhan mengajar tentang persepuluhan kepada Musa. Ya bahkan jangankan Musa lah. Musa kan ada setelah bertahun-tahun setelah zamannya Yusuf. Yusuf ya anak dari Yakub. Ini Yakub anak dari Ishak. Ishak anak dari Abraham. Mas zamannya Abraham. Allah belum pernah mengajarkan persepuluhan. Abraham sudah dengan inisiatifnya mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, raja shalom, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Di sini ada dua pendapat, Bapak Ibu, yang mengatakan, oh jangan-jangan Melkisedek adalah Kristofani. Kristofani itu apa sih? Kristofani adalah Yesus yang muncul di perjanjian lama, padahal belum datang di perjanjian baru. Kan Yesus perjanjian baru, dia datang dengan tubuh manusia, tubuh berdaging, melalui dilahirkan dari seorang manusia, dari perawan Maria. Kayak berkali-kali perjanjian lama, Yesus juga muncul dalam bentuk Kristofani. Dia muncul, dia bergulat dengan Yakub dan seterusnya. Yakub tadi untuk berkati, tapi belum ada wujudnya. Belum berbentuk daging, belum bentuk manusia, tapi Yesus menampakkan diri disebut dengan Kristofani. Banyak orang mengira bahwa Melkisedek jangan-jangan adalah Yesus yang ada di perjanjian lama dalam bentuk Kristofani. Tapi enggak, Bapak Ibu. Arti kata tidak bapak, tidak beribu, tidak bersisa di sini, terjemahan besar agak kurang tepat. Artinya adalah tidak dicatat. Jadi nggak dicatat ibunya siapa, bapaknya siapa, silsilah dari mana, kematiannya gimana, itu nggak dicatat. Jadi bukan berarti Melkisedek itu Tuhan yang jadi manusia, bukan jadi Melkisedek adalah makhluk spiritual, roh yang tidak dilahirkan, tidak punya keturunan, nggak bisa mati, bukan. Lebih tepatnya terjemahannya adalah tidak dicatat siapa bapak ibunya, tidak dicatat silsilahnya, tidak dicatat akhir hidupnya, kematiannya seperti apa. Yang dicatat hanyalah dia adalah Raja Salem, sekaligus imam Allah yang maha tinggi. Jadi ini pandangan kedua adalah dia adalah manusia biasa, dan adalah manusia historikal yang benar-benar pernah ada di sejarah. Raja Salem. Sebelum akhirnya kota tersebut tidak menjadi kota Yerusalem. Nah, maka Yesus juga bisa menjadi raja dan imam sekaligus, sebagaimana Melkisedek waktu itu juga adalah seorang raja dan juga adalah seorang imam. Dan Melkisedek memang menggambarkan bahwa Yesus yang akan datang juga bisa menjadi seorang raja dan menjadi seorang imam. Atau pasti katakan, sebab telah dikatakan semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, yang tersedia adalah Yesus dari suku Yehuda, harusnya jadi raja. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan satupun tentang imam, karena imam dari suku Lewi. Tapi, atau juga katakan, tentang Yesus diberi kesaksian. Yesus adalah seorang imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Bukan peraturan sih, menurut order, menurut bentuk, menurut format dari Melkisedek. Melkisedek juga seorang formatnya, dia adalah seorang raja, sekaligus seorang imam. Itu bisa. Dan bangsa Yahudi menerima. Yesus punya format seorang raja dan seorang imam, itu juga hal yang bisa diterima dan tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Itu maksudnya. Dan ayat 25 dikatakan, pasal 7 ayat 25, karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Masih ingat tersebut, fungsi imam atau fungsi nabi adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Yesus juga menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Perantara apa? Ia menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi barang siapa yang datang kepada Allah melalui Yesus, oleh Yesus, dia diselamatkan dengan sempurna. Sebab imam besar demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Karena imam-imam besar kayak Musa sekalipun, itu manusia berdosa. Nanti kita lihat di pasal berikutnya, menarik sekali Bapak Ibu, bukan
Ada imam besar sampai mati di tempat karena dosa ketika mereka masuk ke ruang Maha Kudus dari bait Allah, kemah suci. Tapi Yesus, dia sebagai imam besar, lebih besar dari semua imam yang ada di perjanjian lama. Kenapa? Dia imam yang sama sekali gak punya salah. Imam yang sempurna, yang jadi perantara sekali untuk selama-lamanya. Dulu imam, setiap kali jatuh dalam dosa, harus persembahyan korban bakaran, korban binatang. Setiap kali dosa, persembahyan korban lagi untuk mati, karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau manusia berdosa, harusnya manusia mati. Supaya manusia gak mati, ada korban yang dimatikan. Binatang yang dimatikan, dikorbankan, menggantikan manusia. Setiap kali dosa, persembahan korban. Dosa, persembahan korban. Yesus nggak usah. Yesus nggak usah persembahan korban berkali-kali. Karena dia adalah imam yang tanpa dosa. Dia adalah imam yang sempurna. Ayat 28, ayat 27 deh. Sebab yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus persembahin korban. Artinya setiap hari itu imam berbuat dosa. Ini imam besar loh, bukan imam biasa loh. Setiap hari mereka persembahan korban, setiap hari mereka berdosa. Dosanya sendiri. Setelah itu baru dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan di Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan diri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat, perjanjian, the covenant, perjanjian baru yang diberikan Tuhan, itu menetapkan Yesus, yang ditetapkan melalui Yesus, menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Di bawah kuasa hukum Taurat, kamu orang-orang Yahudi, kamu orang-orang Ibrani, kamu berdosa. Justru dengan kamu tahu peraturan hukum Taurat, kamu tahu kamu berdosa. Iya dong. Kalau dibilang, jangan mencuri, berarti mencuri dosa. Artinya sebelum ada hukum, jangan mencuri. Mencuri dosa nggak? Ya nggak tahu. Mencuri salah nggak? Ya nggak tahu salah. Mencuri baik nggak? Mungkin mencuri nggak baik. Semua orang tahu mencuri itu tidak baik. Tapi apakah salah? Ya bagaimana kita tahu salah atau benar kalau nggak ada peraturannya? Tapi dengan ada hukum Taurat ditaruh, hey jangan mencuri. Mereka tahu, wah mencuri salah. Bukan cuma tahu mencuri itu tidak baik, tapi nggak jelas benar salahnya. Sekarang jelas ini salah. Dan karena mereka salah, karena mereka berdosa, mereka harus persembahin korban bakaran. Untuk menutupi kesalahan, menutupi dosa mereka. Itu di bawah hukum Taurat. Sampai kapanpun engkau akan terus-menerus berulang-ulang berjatuh, berdosa, persembahin korban, dosa lagi, persembahin korban lagi. Tapi hukum Taurat digantikan dengan covenant, dengan sumpah perjanjian, dengan perjanjian baru, dengan ikatan perjanjian covenant tadi yang diberikan Tuhan, yang mengatakan, hey, seperti janji nikah, mau kaya, mau miskin, mau kamu dosa, mau kamu jatuh, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Perjanjian baru. Masuk ke pasal 8, Bapak Ibu. Di sini kenapa kita mau tunjukin bahwa imam besar zaman dulu itu nggak selevel sama Yesus. Jadi ini menarik. Ibaratnya pasal 8. Imam besar perjanjian baru. Karena ya perjanjian lama nggak bisa menutupi dosa kita. Inti segala yang kita bicara itu cuma gini. Kita punya loh imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, kita Yesus. Yang melayani ibadah di tempat kudus. Itu di dalam kemah sejati. Yang didirikan oleh Tuhan. Dan bukan oleh manusia. Zaman dulu ceritanya Bapak Ibu, imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Gitu ya. Dan mereka mempersembahkannya di mana? Mereka harus masuk ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan kemah suci. Oke. Dia melayani di ayat 2. Melayani ibadah yaitu di tempat kemah sejati. Dulu mereka melayani di kemah tabernacle, di kemah suci. Gitu ya. Mereka datang ke kemah suci, ada pelatarannya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, kita terdetail di pasal 9. Tapi Yesus, kemahnya di mana? Kan seorang imam harus persembahan korban. Ada di kemah sucinya, ada bait Allahnya. Kemahnya Yesus di mana? Ada di dalam hati manusia. Kalau kemah suci tabernacle zamannya imam-imam besar zamannya Musa, kemahnya dibuat sama manusia. Nah sekarang bait Allah yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh kita adalah bait Allah gitu kan. Siapa yang bikin? Tuhan yang dirikan, bukan lagi manusia.
Jadi ketika Yesus adalah kata imam besar, dia pelayanan di kemah, di bait Allah. Bait Allahnya siapa? Kita. Allah bekerja di dalam diri kita masing-masing. Tuhan bekerja di dalam melayani dalam diri kita masing-masing. Melayani, mengubah hati nurani kita, menyentuh akal budi kita, pikiran kita, sehingga kita bisa hidup taat sama Tuhan. Beda levelnya sama imam-imam di zaman itu, di zaman dulu. Ayat 6 dikatakan, tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Ia menjadi perantara dari perjanjian lebih mulia, perjanjian baru, covenant, perjanjian Tuhan mencintai kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Kamu percaya Tuhan, kamu selamat. Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, semua diampuni. Ke depan kamu jatuh lagi pun tetap diampuni. Tuhan nggak pernah putus cinta kasih terhadap kamu. Itu janji yang lebih tinggi dari apapun. Itulah perjanjian baru, the new covenant. Dan perjanjian ini bisa kita terima dengan perantara siapa? Yesus. Sebagaimana dulu Musa dan para imam-imam perjanjian lama, dia menjadi perantara, Tuhan berjanji, oke, kalau kamu persembahan kurban, setiap kali kamu dosa, aku ampuni dosamu. Aku tutup dosamu dengan darah dari kurban itu. Tapi kamu harus ulang-ulang. Tapi Yesus pengantara untuk janji yang mulia. Kalau dulu kamu dosa bawa korban lagi, dosa bawa korban lagi, sekarang kamu dosa lagi pun, kamu nggak perlu bawa korban. Tuhan tetap mengampuni kamu. Itu janji yang jauh lebih tinggi. Apa sisi perjanjian ini? Sih perjanjian baru, Bapak Ibu. Ayat 10 sampai 13. Maka inilah perjanjian, the covenant, ikatan perjanjian, covenant, yang kuadakan dengan kaum Israel sudah itu demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dulu Musa tulis hukumnya di mana? 2 batu loh. Ya bisa ya kalau kena cuaca mungkin bisa lapuk, bisa patah, bisa rusak kali gitu ya. Tapi sekarang Tuhan menuliskannya di dalam hati. Menaruh hukum dalam akal budi dan menuliskan dalam hati. Gak bisa hancur, gak bisa patah. Ini kekal, ini abadi. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Masuk ke ayat 12. Dan aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian lama. Kalau kamu taat hukum Taurat, kamu diberkati. Kamu taat hukum Taurat, kamu diselamatkan. Kalau kamu enggak, kamu kena konsekuensi. Kalau kamu dosa, kamu harus nambahin korban. Tutupi dosamu. Perjanjian yang lama. Apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini isi perjanjian baru. Tuhan mencintai kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sekalipun kita jatuh bawah Tuhan, ketika kita masuk surga, kita bertemu dengan Tuhan, semua catatan dosa kita di write off, dihapus, satu kesalahan pun Tuhan nggak catat. Yang Tuhan catat apa yang tadi pasal sebelumnya. Sebaliknya semua kebaikan kita, semua pelayanan kita, semua perbuatan kasih kita, semuanya dicatat sama Tuhan. Inilah the new covenant, perjanjian yang baru. Masuk pasal 9, Bapak Ibu. Pasal 9 tempat kudus di bumi dan surga. Memang perjanjian yang pertama juga punya peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, ini cerita tentang kemah suci Bapak Ibu, tabernacle zaman dulu. Di tabernacle Bapak Ibu, bagian terbagi dari 3 bagian. Ada bagian depan, paling depan, terus disebut dengan tempat kudus, lalu tirai kedua disebut dengan tempat maha kudus. Jadi tetap pelataran, lalu ada ruang kudus dan ada juga ruang maha kudus, gitu ya. Di ruang kudus ada apa sih? Di ruang kudus ada kaki dian itu yang lentera-lentera itu lah Bapak Ibu. Lalu meja dengan roti sajian. Nah, di ruang maha kudus ada apa? Di ruang maha kudus ada tabut perjanjian, the Ark of Covenant. Tabut perjanjian itu apa sih Bapak Ibu? Ternyata isinya adalah 2 batu loh hukum Taurat yang dibawa turun Musa, roti mana, kalau saya ingat roti mana yang pas mereka berputar-putar di padang gurun, tongkat Musa yang membelah laut Teberau, laut merah, itu dalam kotak perjanjian, tabut perjanjian. Tersimpan buli-buli emas, isinya mana, tongkat Harun, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Lalu di atas
Ark of Covenant di atas taburan ada dua kerub, dua malaikat. Kerub adalah kerubim. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan taruh malaikat, nama malaikat adalah kerub atau kerubim. Itu malaikat yang pegang pedang api dan petir, ada kita perjanjian Bapak Ibu. Pegang api dan petir untuk menutupi Taman Eden, supaya manusia nggak balik ke Taman Eden, akhirnya makan buah dari pohon kehidupan di tengah-tengah taman, dan mereka tetap hidup selama-lamanya, nggak bisa mati. Makanya mereka ditutup dari Taman Eden. Nah, itu Ark of Covenant adalah, Taman Perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, setiap kali bangsa Israel ada tuh ada Ark of Covenant, mendirikan kemah suci, lalu Taman Perjanjian di Rumah Kudus, ada tuh tiang awan atau tiang api yang turun menaungi di atas kemah suci tersebut. Makanya ketika Daud kehilangan Daud perjanjian, dirampas oleh bangsa-bangsa lain, bangsa lain kena kutuk. Tapi ketika akhlak perjanjian Daud itu balik kepada bangsa Israel, balik ke Yerusalem, ya bangsa Israel diberkati. Jadi Taman Perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ada ruang Maha Kudus. Dan untuk bisa masuk ruang Maha Kudusnya ini, Bapak Ibu, nggak bisa sembarangan. Ayat 7 dijelasin, untuk masuk ke kemah yang kedua, yaitu ruang Maha Kudus, itu imam paling besar, imam yang paling tinggi, dan cuma bisa masuk sekali setahun. Dan untuk masuk sekali setahun pun, dia harus persembahin korban untuk menghapus dosanya dia dulu. Semua harus diakui dulu. Dan ketika dia masuk ke Pak Ibu, imam besarnya kan diikat dengan tali badannya. Kenapa? Kalau ada satu dosa yang belum diakui, yang belum diberesin, belum dipersembahin korban, imam itu masuk ke ruang Maha Kudus, imam itu langsung mati di tempat. Nah, kalau dia mati di tempat, gimana cara keluarinnya? Kalau orang masuk buat keluarin, orang yang masuk mati juga kan, semua yang masuk mati. Gimana keluarinnya? Diseret pakai tali yang diikat dari badannya. Makanya semua imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali, mereka masuk dengan badan diikat tali. Supaya kalau mati tinggal diseret keluar. Itu ruang Maha Kudus. Nah, tapi ayat 8 dikatakan, ini ajaibnya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban. Dan persembahan tidak menyempurnakan mereka. Yang persembahan menurut hati nurani mereka. Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan. Hanyalah peraturan hidup insan yang berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi gini Bapak Ibu, pembaharuannya kapan? Ketika Yesus Kristus mati. Kalau Bapak Ibu masih ingat gak? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Langit menjadi gelap, gulita, lalu terjadi gempa bumi, dan tirai bait Allah terbelah dua. Bapak tahu apa maksudnya tirai Allah terbelah dua? Itu adalah tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Itu adalah tirai yang membatasi untuk imam besar, orang yang paling tinggi, paling rohani, setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus untuk persembahan korban. Dan dia bisa mati. Dan sekarang terbelah dua, artinya apa? Kalau dulu untuk kita bisa datang kepada Bapa, kita cuma bisa diwakilin oleh imam. Dan bukan imam sembarang, harus imam besar. Dan cuma bisa diwakilin setahun sekali. Sejauh itu kita sama Tuhan. Perantaranya lewat imam besar cuma bisa setahun sekali. Dengan kematian Yesus, dengan Yesus sebagai caranya, kita bisa punya akses langsung kepada Allah Bapa yang Maha Tinggi di surga. Itulah waktu pembaharuan. Itulah perjanjian baru. Kalau mau ikut hukum Taurat, ikut perjanjian lama, ya cuma bisa setahun sekali. Harus imam besar, itu pun dia bisa mati di tempat kalau masih ada dosa. Kita nggak pernah bisa langsung datang kepada Tuhan. Tapi dengan perjanjian baru, dengan the new covenant, kapanpun kita bisa punya akses berdoa, datang menghadap Allah yang Maha Tinggi. Dan semua kita bisa, kenapa? Karena Yesus yang menjadi perantara dengan perjanjian yang baru. Itulah perjanjian baru yang pengen dijelaskan oleh penulis kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Ibrani. Tetapi Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tidak termasuk ciptaan ini, yaitu hati manusia. Dan ia telah duduk masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus,
Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Yesus cukup mati sekali. Beda sama dulu yang imam harus binatang korban berkali-kali. Yesus cukup sekali. Kalau saya locet ke ayat 728, Bapak Ibu dikatakan. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kok bisa kalau dulu imam besar harus korban berkali-kali persembahan korban, tapi Yesus cuma cukup satu kali untuk selama-lamanya? Karet 14 dikatakan Bapak Ibu, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Karena Yesus adalah korban persembahan yang sejati, korban persembahan yang sempurna, korban persembahan tidak bercacat, yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dia adalah sang anak. Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena dulu anak domba digunakan untuk persembahan korban persembahan, untuk yang dipakai sebagai para imam, untuk menutupin dosa. Tapi Yesus sebagai anak domba Allah, dia menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Dan bukannya sebagai anak domba Allah, bukannya sebagai korban yang sempurna. Yesus juga adalah seorang perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kalau tadi Yesus adalah simbol anak domba Allah, sekarang Yesus adalah imam besar, perantara yang mewakili manusia untuk masuk ke ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Allah, dan minta pengampunan dosa. Yesuslah pengantar, Yesuslah imam besar tersebut, Yesuslah jalan, akses untuk kita bisa masuk, bertemu dengan Allah Bapa secara langsung. Ayat 22 terakhir dikatakan, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Tanpa ada darah, penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Karena itulah Yesus menumpahkan darahnya untuk pengampunan kita sekali untuk selama-lamanya. Ternyata Bapak Ibu, pasal 10 bagian pertama dikatakan, persembahan yang sempurna, Yesus sebagai persembahan yang sempurna. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa. Nggak bisa. Cuma bisa untuk dosa. Bapak masih ingat kenapa sih masyarakat kalau misalnya berdosa persembahan korban? Kalau Bapak Ibu masih ingat, pertama kali Adam menjauh waktu dalam dosa, apa yang dilakukan? Tuhan mengambil binatang, mengambil kulitnya, dan memakaikannya kepada manusia. Sepanjang sejarah sejak dunia diciptakan, itu pertama kali ada makhluk hidup yang mati gara-gara bersihin dalam dosa. Kalau upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, harusnya mati nggak? Mati. Tuhan udah bilang loh, kalau kamu makan buah ini hari itu kamu mati. Loh, kok Adam dan Hawa nggak mati? Karena Allah menggantikan kematian mereka dengan kematian binatang yang diambil kulitnya. Itu pertama kali konsep substitusi, konsep penggantian diperkenalkan. Nah, sebagaimana kulit binatang dipakai untuk nutupin tubuh manusia yang telanjang, darah dari darah dari anak domba yang diambil kulit tersebut dipakai untuk menutupi dosa manusia. Sama kayak Allah jijik lihat dosa manusia ditutupin nih, aduh dosa ditutupin. Pakai apa tutupinnya? Pakai darah anak domba, darah kurban. Tapi darah kurban gak bisa menghapus dosa, cuma bisa nutup dosa. Tapi ayat 10 dikatakan, karena kehendaknya kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah. Bukan cuma buat nutupin dosa, kayak darah binatang. Tapi darah anak domba bisa menghapus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan inilah isi perjanjian baru yang tadi diulang. Aku menaruh hukumku dalam hati mereka. Aku menuliskan dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa
dan kesalahan mereka. Jadi apabila semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kenapa sekarang Bapak Ibu kita nggak perlu lagi persembahan korban bakaran di gereja? Nggak perlu lagi bawa binatang disembeli supaya ada darah yang mengalir untuk nutupin dosa. Karena dosa kita nggak perlu tutupin lagi. Dosa kita telah diampuni dan dihapus sekali untuk selama-lamanya oleh darah anak domba Allah, korban yang sempurna, Yesus sebagai perantara imam besar yang mati menggantikan kita. Dia menaruh hukumnya dalam hati kita, menuliskan dalam akal budi kita. Allah tidak lagi mengingat dosa kita. Inilah perjanjian baru. Bagaimana kita meresponi perjanjian baru, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, itu kelanjutannya, pasal 10 bagian kedua, praktis-praktisnya, hidup-hidup dalam kehidupannya, sampai pasal 13. Tapi kita tutup dulu sampai hari ini Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Saya mengucap syukur karena kami punya seorang perantara, seorang imam besar. Bapak, Engkau bukan cuma sekedar seorang raja yang maha mulia, tapi Tuhan, Engkau juga seorang imam, seorang perantara, dan bukan sembarang imam. Engkau bukan hanya menjadi pengantara antara kami dengan Bapa. Yesus, Engkau mengorbankan dirimu sendiri sebagai anak domba Allah, sebagai kurban sembelihan yang sempurna. Darahmu yang tidak bercela Kau tumpahkan bagi kami, sehingga kami punya jalan, kami punya akses kepada Allah secara langsung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang tidak kira-kira. Terima kasih untuk perjanjian baru, untuk satu ikatan perjanjian super covenant, di mana Engkau mencintai kami tanpa syarat, di mana Engkau tetap menerima dan mengampuni kami, sekalipun kami masih terus jatuh dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih, karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih, karena Kau mau mengikat janji yang baru kepada kami. Bukan berdasarkan perbuatan kami, dan berdasarkan kasih karunia-Mu. Karena Tuhan, biar kami boleh menghargai janji dan anugerah dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dengan hidup bertekun, hidup bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, dan bukan yang mengecewakan Tuhan. Jadi doa kami Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.